Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan mempelajari pengetahuan dasar tentang gelombang. Tentunya kalian sudah tahu ya apa itu gelombang. Ketika ada benda yang diam, lalu diberi gangguan, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, kalau gangguan itu diberikan terus-menerus, maka gerakan ini akan berubah menjadi getaran. Dan ketika getaran ini merambat, maka akan menjadi gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Misal ada sebuah gitar. Gitarnya geletak berarti diem dong. Nah, terus ada mas-mas metik senarnya sekali. Terus dia genjreng mainin lagu. Nah, genjrengan mas-mas ini menghasilkan gelombang yang disebut dengan gelombang bunyi. Kemudian akhirnya masuk ke telinga kita dan direspon otak sebagai bunyi gitar. Kalian pasti pernah ke pantai kan? Pernah main-main sama ombak? Ketika ombak mengenai kaki kalian, apa yang kalian rasakan? Kalau ombaknya cukup besar, kalian akan merasa sedikit terdorong, ya kan? Nah, ombak itu salah satu contoh dari gelombang. Kalian terasa sedikit terdorong karena ketika gelombang bergerak, gelombang memindahkan energi. Gelombang hanya memindahkan energi, tetapi tidak memindahkan partikel medium rambatannya. Perhatikan gambar ini. Ketika ombak terbentuk, partikelnya hanya bergerak memutar seperti ini. Lihat juga botol ini. Botol juga akan bergerak sama seperti partikel. Baik partikel medium maupun benda yang ada pada medium rambatan tidak akan ikut terbawa gelombang. Lalu muncul pertanyaan, mengapa sampah di pantai ketika ada ombak besar sampahnya terbawa ke pinggir pantai? Kenapa? Yap, itu karena ada angin. Jadi sampah itu terdorong angin, bukan karena terbawa gelombang. Masih belum yakin? Misal kalian mengikat satu ujung tali di tiang, lalu di ujung yang lain kalian gerakkan talinya ke atas seperti ini. Kalian lihat, apakah talinya ikut terbawa gelombang menuju tiang? Tidak kan? Talinya masih ada di tangan kalian. Jadi memang benar bahwa getaran pada gelombang membawa energi, tetapi partikel medium tidak ikut berpindah. Sekarang kita bahas macam-macam gelombang. Kalau tidak salah, ini sudah pernah dibahas di SMP. Macam gelombang berdasarkan arah getaran gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contohnya ada gelombang elektromagnetik, gelombang tali, gelombang pada dawai, dan gelombang permukaan air. Misal pada gelombang tali, kalian menggerakkan tangan ke atas, tapi gelombang yang terbentuk horizontal seperti ini. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling berimpit atau searah. Contoh getaran pegas dan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi keluar dari speaker seperti ini, ya arahnya akan sesuai dengan arah getaran bunyinya. Selanjutnya, macam gelombang berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Dibagi menjadi gelombang berjalan, yaitu amplitudo sama di setiap titik, dan gelombang diam atau stasioner, yaitu amplitudo tidak sama di setiap titik. Nah, gelombang berjalan dan gelombang diam akan kita pelajari lebih detail di KD selanjutnya. Kemudian, macam gelombang berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambatnya memerlukan medium. Misalkan gelombang pada tali, gelombang bunyi, dan gelombang permukaan air. Lalu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma.
Lalu akan dibahas besaran pada gelombang. Kita mereview lagi untuk materi SMP ya. Yang pertama ada frekuensi, yaitu banyak getaran tiap satuan waktu, berarti persamaannya F sama dengan N per T. Lalu ada periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Persamaannya T sama dengan T per N. Nah, periode ini berbanding terbalik dengan frekuensi, sehingga T sama dengan 1 per F. Kemudian cepat lambat gelombang. Seperti yang kalian ketahui bahwa V sama dengan S per T. Jarak di sini berarti digunakan panjang gelombang lambda per T. Dan T waktu di sini adalah periode, sehingga V sama dengan lambda per T. Seper T itu frekuensi, sehingga dapat dituliskan V sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. Yang keempat, kita bahas karakteristik dan fase gelombang. Lihat di sini ada gambar gelombang berjalan, gelombang transversal. Di sini ada simpangan terhadap waktu. Kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M di setiap titiknya, yaitu di sumbu X ya, di waktu. Untuk A, B, C, di sini kita sebut dengan bukit. Kemudian C, D, E yang ke bawah ini kita sebut dengan lembah. Itu ya, pokoknya kalau ke atas bukit, ke bawah lembah. Yang sama kayak waktu di SMP. Kemudian untuk simpangan terjauhnya, yaitu dari bawah sini ke titik B, disebut dengan amplitudo. Amplitudo ke atas berarti positif ya, jadi simpangannya ke atas, dan yang ke bawah itu juga ada amplitudo yang ke titik D. Jadi BFJ disebut dengan puncak, simpangan terjauhnya disebut dengan amplitudo yang juga di titik BFJ. Juga ada DHL, titik lembah di bawah. Ini juga merupakan amplitudo yang bernilai negatif, yaitu simpangan terjauh tapi arahnya ke bawah. Kemudian dari A, B, C, D, E ada satu bukit, satu lembah. Ini dinamakan satu gelombang. Begitu juga untuk F, G, H, I, J. Ini juga sama, ada satu bukit, satu lembah. Lalu H, I, J, K, L juga contoh lain yang menunjukkan satu gelombang. Panjang gelombang di sini dilambangkan dengan lambda. Berarti A, B, C, D, E di sini satu lambda. Untuk A sampai G di sini tuh 1,5 lambda. Jadi ada 2 bukit, 1 lembah. Berarti 3/2 lambda. Pokoknya gitu ya, kalau cuma ada 1 bukit ya berarti setengah gelombang, 1 lembah ya setengah gelombang. Kalau 1 bukit 1 lembah itu 1 gelombang. Berlaku kelipatannya. Kemudian kita ke fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan suatu getaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah geraknya. Kita kasih huruf juga, ada P, Q, R, S, T, U, V, W, X seperti ini, dengan arah getar seperti ini. Nah, untuk fase gelombang yang sefase, contohnya adalah di titik P dan T. Arah getarnya sama dan dia berjarak 1 lambda. Contoh lain adalah Q dan X. Arah getarnya sama, yaitu ke atas, dan dia berjarak 2 lambda. Atau contoh lain adalah R dan V. Arah getarnya sama, ke bawah, dan dia berjarak 1 lambda. Titik P dan T, Q dan X, R dan V disebut dengan sefase. Jadi sefase itu kalau arah getarnya sama, yang ditandai dengan
jaraknya adalah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya hingga n lambda. Jadi n di sini adalah bilangan bulat. Kemudian contohnya ada P dan V. Di sini arah getarnya berbeda dan dia itu berjarak 1,5 lambda. Ini berarti dia beda fase. Beda fase berarti fase gelombangnya itu arah getarnya berbeda yang ditandai dengan jaraknya itu 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, sampai n,5 lambda. Kemudian contoh soal yang pertama. Dari suatu tempat ke tempat lain, gelombang memindahkan massa, amplitudo, panjang gelombang, energi atau frekuensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang tentang botol. Botol di atas ombak tadi. Botolnya nggak ikut pindah ya, yang pindah hanya energinya. Berarti jawabannya adalah D. Contoh soal kedua. Gelombang transversal pada tali sebagai fungsi dari tempat kedudukan X digambarkan seperti gambar berikut. Dua titik yang fasenya sama adalah, coba untuk opsi A ada O dan Q. O dan Q berjarak setengah lambda, berarti tidak mungkin satu fase. Q dan R malah seperempat lambda. R dan U berjarak 3/4 lambda, malah lebih sedikit ya, 3/4 lebih sedikit, pokoknya bukan bilangan bulat ya. Kemudian S dan T ini juga bukan bilangan bulat. S dan V itu di sini berjarak 1 lambda, sehingga dua titik yang fasenya sama adalah titik S dan V. Soal nomor 3. Pada permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya di lembah gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah. Dari soal diketahui bahwa dua gabus ini terpisah satu bukit, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, gabus ini terpisah sejauh 60 cm. Kalau kita hitung berarti adalah jaraknya 1,5 lambda dan frekuensinya 2 Hz. Yang ditanya berapa cepat rambat gelombangnya. Kita ketahui rumus cepat rambat yang berkaitan dengan frekuensi adalah V sama dengan lambda kali F. Di sini diketahui 1,5 lambda itu 60 cm, sehingga lambdanya 60 dibagi 1,5. Berarti 1 lambda 40 cm. Kita masukkan jadi V sama dengan 40 dikali 2 Hz, sehingga cepat rambatnya 80 cm per sekon. Kalau mau dirubah ke meter boleh, berarti 0,8 meter per sekon. Soal selanjutnya. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat dua lembah dan satu bukit, frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah, kalau digambarkan berarti seperti ini. Karena terpisah dua lembah dan satu bukit. Gabus ini terpisah sejauh 100 cm, dimana kalau kita hitung ini adalah 2 lambda. Gabus ini bergerak naik turun sebanyak 20 kali dalam waktu 4 sekon. Jadi N20 D-nya 4 sekon. Yang ditanya frekuensinya berapa, cepat rambatnya berapa. Kita cari untuk frekuensinya terlebih dahulu, di mana F sama dengan N per T, sehingga 20 dibagi 4, ketemu frekuensinya 5 Hz.
Kemudian untuk mencari cepat rambat, kita memerlukan lambdanya terlebih dahulu. 2 lambda sama dengan 100, sehingga lambdanya 50 cm. Baru bisa untuk mencari cepat rambatnya. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 50 dikali 5, didapat 250 cm per sekon. Kalau dirubah ke meter, berarti 2,5 meter per sekon. Selanjutnya ada gejala gelombang. Yang pertama, dispersi gelombang. Ketika kalian menyentakkan tali, sebuah gelombang akan merambat melalui tali. Sebenarnya, bentuk gelombang berubah ketika getaran itu merambat sepanjang tali. Artinya, gelombang mengalami dispersi. Jadi, dispersi adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Lalu, apakah ini berlaku juga untuk bunyi yang merambat di udara? Apakah suara saya sampai di telinga Anda dengan suara kacau? Tidak ya, karena udara adalah medium non-dispersi. Ngeri ya kalau udara itu medium dispersi, kita tidak akan bisa ngobrol dengan baik, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat dengan baik, pokoknya tidak bisa mendengar suara dengan semestinya. Yang kedua, pemantulan gelombang. Sini ada contoh, anggap saja garis putus-putus ini adalah tali. Ketika kalian menyentakkan tali, maka nanti ada gelombang pantul. Jadi talinya balik ya, gelombangnya membalik. Kemudian yang kedua contohnya ada pantulan bunyi yang dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut seperti ini. Lalu ketika kalian bercermin, itu juga salah satu contoh pemantulan gelombang. Sifat umum pemantulan gelombang pada gambar ini kita lihat ada bidang pantul. Garis A disebut sinar datang, yaitu garis tegak lurus dengan bidang pantul sebelah kiri, dan garis B disebut sinar pantul, yaitu garis tegak lurus bidang pantul di sebelah kanan. Lalu ada garis N, ini adalah garis normal. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang I. Dan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul. Diperoleh bahwa sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Gejala selanjutnya adalah pembiasan gelombang. Sudah pernah dibahas waktu SD ya. Contohnya adalah ketika kita melihat kolam yang sebetulnya dalam tetapi terlihat dangkal. Kemudian jika ada ikan di dalamnya, misal ada seekor ikan, dia berada di kedalaman ini ya, yang disebut dengan kedalaman sebenarnya, tapi yang kita lihat adalah ikannya tuh lebih di atasnya gitu. Jadi kedalaman yang terlihat itu hanya bayangannya saja, bukan di kedalaman sebenarnya. Contoh lain adalah ketika kita memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas, maka pensilnya terlihat seperti patah kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah, dari contoh ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembiasan adalah pembelokan arah gelombang karena perbedaan medium. Pembiasan sinar dari udara ke air tampak seperti gambar ini. Kalian tahu indeks bias ya, sudah pernah dibahas waktu di SMP. Nah, kalian juga tahu bahwa setiap medium itu mempunyai indeks bias masing-masing. Udara memiliki nilai indeks bias 1, sedangkan air indeks biasnya bernilai 1,33. Ketika sinar merambat dari udara lalu ke air, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi ketika gelombang merambat dari medium yang memiliki indeks bias lebih kecil ke yang lebih besar, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal, dan berlaku untuk sebaliknya. Pada pembiasan, ada persamaan yang berlaku, yaitu sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N21.
Di sini N adalah indeks bias, jadi kalau N21 berarti indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1, atau kalau dijabarkan jadi N2 per N1. Nah, untuk pemakaian rumusnya nanti tergantung yang diketahui di soal. Kalau diketahui sudut dan kecepatan, maka pakai yang sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Kalau yang diketahui indeks bias dengan kecepatan, ya pakai V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Gejala atau sifat gelombang yang keempat yaitu difraksi. Difraksi juga pembelokan arah rambat gelombang. Kalau pembiasan tadi dikarenakan perbedaan medium. Tetapi kalau difraksi yaitu pembelokan arah rambat gelombang karena melalui celah sempit atau karena adanya penghalang. Jika gelombang datar datang pada suatu celah, gelombang yang keluar dari celah bukan gelombang datar, tetapi berupa gelombang lingkaran yang menyebar ke semua arah. Selanjutnya ada interferensi gelombang, yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih yang membentuk pola tertentu. Interferensi dibagi menjadi konstruktif dan destruktif. Sesuai namanya, interferensi konstruktif adalah perpaduan gelombang sefase dan saling menguatkan. Sedangkan interferensi destruktif adalah perpaduan gelombang berbeda fase dan saling melemahkan. Ini adalah contoh dari interferensi gelombang. Yang terakhir yaitu polarisasi gelombang. Gejala atau sifat gelombang ini hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi gelombang dengan mudah dapat kita pahami dengan memperhatikan secara saksama suatu gelombang transversal ketika melewati sebuah celah. Suatu gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Arah ini disebut arah polarisasi. Jadi, polarisasi adalah peristiwa pengurangan arah getaran gelombang menjadi satu arah saja. Jadi, kalau ada filter polarisasi, maka arah gelombang akan sesuai dengan arah filter polarisasinya seperti gambar ini. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Perhatikan sifat-sifat gelombang berikut. Ada 5. Dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang bunyi adalah yang pertama ada mengalami difraksi. Ya, gelombang mengalami difraksi. Kedua, mengalami refraksi atau pemantulan. Ya, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Betul ya, gelombang bunyi itu memerlukan medium untuk merambat karena merupakan gelombang mekanik. Yang keempat, dapat mengalami polarisasi. Tidak, karena polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Yang kelima, bergerak lurus bila melewati dua medium yang berbeda. Salah ya, karena gelombang bunyi itu mengalami pembiasan ketika melewati dua medium yang berbeda. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium disebut A. Dispersi. Ketiga, pada pembiasan gelombang dari daerah dangkal ke daerah dalam, makin kecil sudut datang, maka kalau sudut datangnya semakin kecil, maka sudut biasnya akan semakin besar. Jadi jawabannya yang A. Contoh soal terakhir, bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon, maka cepat rambat cahaya dalam medium yang mempunyai indeks bias 1,5 adalah, jadi diketahui V1-nya 3 kali 10⁸, N1-nya indeks bias udara 1, sedangkan ada medium yang mempunyai indeks bias N2 1,5. Yang ditanya V2. Yang diketahui kecepatan dan indeks bias, sehingga kita gunakan persamaan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. 3
3 kali 10 pangkat 8 per V2 sama dengan 1,5 per 1 dikali silang, sehingga V2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5. Dapatkan V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, sehingga jawabannya adalah yang E. Baik, ini adalah pengetahuan dasar tentang gelombang. Silahkan kalian buat catatan ketika menyimak video ini. Terima kasih.